terdapat sebuah kisah yang menceritakan tentang seorang pemuda dan kisah perjuangan cintanya yang sangat begitu mengharukan. Sempit rasanya alam saya jika saya masih di negeri Mengkasar ini, Mak Base. Lantas apa yang kau inginkan, Udin? Izinkanlah saya untuk merantau ke tanah nenek moyang saya, tempat ayah saya dilahirkan. Izinkanlah saya sangat ingin melihat negeri itu, dan saya bukan hanya sembarang pergi ke sana, tetapi saya akan menuntut ilmu agama dan ilmu dunia pula, Mak. Tapi apakah engkau sudah siap menghadapi ketidakakuan mereka akan dirimu? Insya Allah saya sudah siap, Mak, asalkan Mak memberi saya izin agar saya tenang di sana. Baiklah, jika itu yang kau inginkan, pergilah, kejarlah cita-citamu, tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya, bawalah harta warisan ayahmu bersamamu untuk bekalmu di sana. Saya akan membawa warisan itu, tetapi tidak semua. Mak lipat gandakan saja uang sisanya untuk bekal saya, dan Mak di sini saya hanya akan meminta 15 atau 20 ribu rupiah saja setiap bulannya. Baiklah, jika memang itu yang menurutmu yang terbaik, Mak tidak akan ada hak untuk memaksa dan melarangmu. Pergilah engkau. Saya akan pergi besok ke Minangkabau. Saya akan menyiapkan segalanya sekarang. Oh Udin, sebenarnya saya tak lepas membiarkanmu pergi, tapi ya sudahlah. Mungkin ini takdir Tuhan. Sering-seringlah engkau mengirim surat kepadaku di sini. Sudahlah, Mak. Jangan menangis. Ikhlaskanlah kepergianku ini. Bagaimana Mak bisa tahan tangis kalau anak yang sudah Mak besarkan bertahun-tahun harus pergi ke tanah orang yang sangat jauh dari sini? Sudah, Mak, sudah. Kita pasti akan bertemu lagi, Mak. Saya pergi dulu, Mak. Mak, hati-hati di rumah. Udin. Dengan wajah bingung dan takut. Ya Tuan, sukakah Encik jika saya tolong? Apakah gerangan pertolongan Tuan itu? Berangkatlah Encik lebih dahulu pulang ke Batipuh. Marah Mama dan Ibu Encik kelak jika terlambat benar akan pulang. Pakailah payung ini. Berangkatlah sekarang juga. Terima kasih. Janganlah Encik tolak pertolongan dari saya. Dan Tuan sendiri bagaimana? Itu tak susah Encik susahkan. Orang laki-laki semuanya gampang baginya. Pukul 7 atau 8 malam pun saya sanggup pulang. Berangkatlah dahulu. Kemana payung ini kelak kami antarkan? Besok saja antarkan payungnya ke rumah Mande Jamilah. Terima kasih Tuan atas budi yang baik itu. Ah, begitu cantiknya dirimu, Hayati. Hai Tuan Zainuddin. Hayati, mengapa akhir-akhir ini Tuan tak kelihatan, dan bila bertemu di tengah jalan Tuan serupa mengelakkan diri? Saya malu Hayati, saya takut. Tidak perlu Tuan merasa takut lantaran surat Tuan. Surat yang begitu indah susunannya, menarik dan membuka kunci pintu hati manusia. Jadi, adakah suratku mendapatkan penerimaan yang baik? Surat itu bagus sekali, menyedihkan dan merawankan, dibuat dengan hati yang tulus rupanya. Tapi sayangnya saya tak ada kepandaian yang sebagai kepandaian Tuan membalas surat yang indah-indah itu. Aku tak meminta balasan, yang aku minta hanya satu. Jangan dikecewakan hati yang orang berlindung kepadamu. Sudah lama agaknya Tuan menunggu saya di sini. Biar sampai matahari terbenam dan cahaya diberikan bintang-bintang, saya akan menunggu kedatanganmu, karena orang yang sebagai kau tidaklah akan sudi memungkiri janjinya. Selamat siang, Guru. Bagaimana keadaanmu? Alhamdulillah baik. Sebetulnya saya sudah hampir setahun tinggal dalam rumah ini, tetapi kita belum juga berkenalan yang rapat. Bang Muluk,
Rupanya segan untuk bertemu dengan saya, seakan-akan saya dianggap orang lain. Maklumlah, saya hanya orang yang berdosa, yang senang berjudi. Jadi tangan saya bernajis bila disanding dengan engkau, guru. Saya ingin meminta tolong padamu, abang. Apa yang dapat saya tolong? Insya Allah saya akan menolong guru. Meskipun Bang Muluk baru saja berkenal, tapi percaya jika abang akan menjaga rahasiaku. Begitu sulit hidupmu, guruku. Lantas apa yang bisa saya bantu, guru? Tolong cari tahu tentang Aziz. Tolong selidiki asal-usulnya. Jika memang dia pantas untuk Hayati, saya akan ikhlas. Tapi bila tidak, sungguh malang nasib kekasihku itu. Zainuddin, bangunlah. Kembangkanlah matamu. Ini Hayati. Bangunlah Zainuddin. Ini saya datang. Hayatikah itu? Suaranya saya kenal benar suaranya. Mana Hayati? Oh Hayati, kau datang tepat pada waktunya. Telah saya sediakan rumah buat tempat tinggal kita. Nantilah saya ambil pakaian hitam saya, pakaian pengantin. Ini Tuan Kadi. Ayo kita menikah, Hayati. Oh, sudah berinai ya. Oh ya, saya lupa, kau sudah kawin dengan Aziz. Kau sudah kepunyaan orang lain. Kau sudah hilang dari tangan saya. Keluarlah semua dari kamar ini. Saya tidak ada perhubungan dengan orang-orang itu. Hai guru muda, sedang apa kau di sini? Aku hanya ingin menenangkan pikiranku. Sampai kapan kau akan terus seperti ini, meratapi kesedihanmu itu? Kau tak mengerti apa yang kurasakan, Muluk. Aku sedih. Tapi apakah kau akan selamanya seperti ini? Tidak, bukan. Bangkitlah guru. Bangkit, buktikan bahwa kau bisa hidup tanpa wanita itu. Begitukah? Bagaimana kalau saya merantau ke Jawa? Saya akan memakai bakat saya untuk menulis bagaimana? Nah, begitu lebih baik. Saya akan mendampingimu, guru. Baiklah, terima kasih, Muluk. Sampai mati menjadi sahabat. Mengapa Zainuddin tak kunjung pulang, engku? Barangkali tengah malam baru dia kembali, sebab banyak urusannya di luar. Mengapa sejak saya di sini dia bagai orang yang ketakutan saja? Adakah kedatangan saya memberatkannya? Bukan Encik. Encik jangan salah terima padanya. Mengapa Abang Muluk larang saya mendekat ke kamar, tulisnya? Ah Encik, sudah terlalu lama saya makan hati bermulan jantung di sini. Berilah saya kepastian. Masih dendamkah dia kepada saya? Masih belum adakah pada engku Zainuddin maaf kepada saya? Encik, duduklah baik-baik di situ. Akan saya ceritakan kepada Encik. Bagaimana? Dia seorang pemuda tak beruntung. Tak beruntung? Apakah artinya itu? Bukankah kemasyuran, kemegahan, kemuliaan menjadi cita-cita laki-laki? Apalah arti kemuliaan bila maksud tak sampai, Encik? Apa maksudmu? Pinangan ditolak orang. Orang lebih suka menerima laki-laki yang lebih cukup syarat-syarat adatnya. Sudahlah Bang Muluk. Tidak Encik. Akan saya teruskan. Hampir gila dia dibuat oleh wanita itu. Oleh sebabnya kami merantau ke sini, Encik. Cukup Abang, cukup. Ayolah masuk ke ruangannya. Lihat mengapa dia melarangmu masuk ke ruangan itu. Di sana ada fotomu, Hayati. Sampai sekarang dia masih mencintaimu. Oh Bang Muluk, betapa jahatnya aku sebagai wanita. Zainuddin, saya akan sudi menanggungkan segenap cobaan yang menimpa diri atas asal engkau sudi memaafkan segenap kesalahanku. Maaf, kau meminta maaf, Hayati. Setelah segenap daun kehidupanku kau regas, segenap pucuk pengharapanku kau patahkan, kau meminta maaf. Mengapa engkau telah menjawab sekejam itu padaku, Zainuddin? Lekas sekalilah pupus daripada hatimu keadaan kita. Kasihanilah seorang perempuan yang ditimpa celaka berganti-ganti ini. Ya, demikianlah perempuan. Dia hanya ingat kekejaman orang kepada dirinya, walaupun kecil, dan dia lupa kekejaman sendiri kepada orang lain. Walaupun bagaimana besarnya, lupakah engkau? Siapa di antara kita yang kejam? Setelah aku diusir, kau berjanji kepadaku akan menungguku hingga aku kembali. Tapi kau menikah dengan dia. Hampir saya mati karenamu. Siapa yang kejam? Siapa? Sudahlah, pulanglah kau ke tanah asalmu yang beradat itu. Ongkosmu biar aku yang bayar. Biaya hidupmu biar aku yang tanggung.
Tidak, saya tidak akan pulang. Saya akan tinggal di sini denganmu. Biar saya kau hinakan, biar kau pandang rendah saya seperti babu yang dihina. Saya tak perlu uangmu, saya hanya butuh berada di dekatmu. Tidak, Hayati, kau harus pulang ke Padang. Biarkanlah saya dalam keadaan begini. Janganlah engkau ditumpang hidup saya. Orang tahu tentu asal negeri Minangkabau beradat. Besok ada kapal berlayar, kau bisa tumpangi kapal itu. Ini ambil untuk belanja buatmu pulang. Hayati, selamat pulang. Barangkali saya sendiri tak bisa mengantarmu ke Tanjung Perak karena ada urusan yang akan saya selesaikan di Malang. Pagi ini juga saya berangkat. Nanti biarlah Abang Muluk yang akan mengantarmu ke pelabuhan.